Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong Mandiri berprestasi. Jadi di sini kami berpartisipasi dalam Pekan Orientasi Ilmiah Fisika yang ke-24 pada tahun 2022 yang kami memiliki judul yaitu Titik Fokus Lensa. Penasaran kan dengan titik fokus lensa? Yuk langsung aja ke lab. Kami telah melakukan percobaan jarak fokus lensa pada hari Jumat 14 Oktober 2022 di Laboratorium Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong. Tujuan dari percobaan kami yaitu menentukan jarak fokus lensa positif, menentukan jarak fokus lensa negatif dengan memanfaatkan prinsip-prinsip lensa positif negatif dan dengan persamaan fokus lensa positif dan negatif. Sebelum kita memulai percobaan ini, jadi tujuan dari percobaan kami yaitu menentukan jarak fokus lensa positif, menentukan jarak fokus lensa negatif dengan memanfaatkan prinsip-prinsip lensa positif negatif dengan persamaan fokus lensa positif dan negatif. Adapun metode yang kami gunakan pada percobaan pertama adalah menempatkan satu set cahaya, lensa positif, dan papan bayangan pada satu garis lurus dengan fokus lensa positif sebesar 100 mm dan mengganti posisi satu set cahaya sebagai faktor yang dimanipulasi sebanyak 2 kali, yaitu SI 10 cm, SO 10 cm, dan yang kedua SO 30 cm, SI 60 cm. Yang keterangannya adalah SO itu adalah jarak benda ke lensa, sedangkan SI itu jarak lensa ke layar. Jadi lensa itu memiliki bentuk yang bermacam-macam. Yang kita punya kali ini hanya 3, yaitu biconvex, yaitu lensa yang memiliki 2 cembungan. Selanjutnya ada lensa cembung datar, yaitu lensa yang memiliki satu sisi cembung dan satu sisi datar. Selanjutnya yaitu biconcav yang memiliki 2 cekungan. Sebelum kita merakit kit optik untuk mengukur fokus lensa, ada baiknya kita mengetahui apa-apa saja sih bahan-bahan untuk merakit kit optik tersebut. Jadi yang pertama, kita mempunyai AC converter atau catu daya. Yang kedua ada lensa cembung 300 mm. Yang kedua ada lensa 100 mm lensa cembung. Yang lalu kita juga mempunyai 2 kabel, ini positif, ini negatif. Ini berfungsi untuk menghubungkan antara ray box atau sumber cahaya ke catu daya. Dan selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan di sini saya memiliki penjepit rel ada 4 buah dan kaki rel 2 buah dan penampang rel 1 buah yang panjang. Dan di sini saya memiliki 2 rel. Selanjutnya akan diteruskan dengan saudari saya. Oke, di sini ada ray box atau sumber cahaya, dan di sini adalah cetakan untuk membentuk cahaya atau membentuk pola cahaya. Di sini ada meja optik dan di sini ada lensa cembung datar, lensa cekung-cekung dan lensa cembung-cembung. Pertama-tama, kita akan menyatukan 2 rel ini dengan penampang. Kita menyatukan kaki rel pada rel tersebut. Kaki rel ini berjumlah 2 buah. Ketiga, kita memasang penjepit rel yang berjumlah 4 buah. Setelah itu kita memasang ray box atau sumber cahaya ke penjepit rel yang pertama. Setelah itu kita memasang lensa kondenser pada penjepit rel yang kedua. Setelah itu pemegang slide, dan untuk membentuk objeknya kita meletakkan di penjepit rel yang ketiga.
lensa yang terakhir kita letak di ujung rel yang terakhir. Setelah itu kita meletakkan meja optik di ujung lensa yang terakhir. Jadi tujuan meja optik diletakkan di sana itu untuk mengetahui data yang dikeluarkan dari raybox ke data meja optik. Setelah itu kita akan mengukur SI dan SO-nya. SI adalah jarak benda ke lensa, SO yaitu jarak lensa ke layar. Pertama kita akan menghitung SO-nya, jarak benda ke lensa. Jadi setelah kita merakit seperti ini, kita mengukur SI dan SO-nya. Dan di sini jarak rumah saya dengan lensa yaitu 10 cm dan lensa objek 10 cm dan objek ke lensa 10 cm dan lensa ke layer 30 cm. Setelah kita mencatat hasil-hasil dari tadi, kita akan menyalurkan energi dari satu daya ke kit optik kita. Perlu diingat, kita harus meletak kabel negatif ke negatif, positif ke positif. Bisa kita lihat di sini objek yang ada pada raybox itu terpantulkan pada layar. Bisa kita lihat di sini objek tersebut ke bawah, sedangkan di meja objek atau layar itu ke atas. Ini menunjukkan sifat kaca cembung yang membalikkan objek tersebut. Jadi pada lensa cembung atau positif dikenal 3 berkas sinar istimewa. 3 sinar istimewa tersebut adalah: 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus utama, yaitu pada ini dan ini. Lalu sinar datang melalui fokus utama dibiaskan sejajar sumbu utama, yaitu ini dan ke sini. Yang kedua adalah lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Sama halnya dengan lensa cembung, lensa cekung pun terdiri atas beberapa bentuk, diantaranya bionkaf atau cekung-cekung, plankonkaf atau cekung datar. Yang kita punya sekarang adalah cekung-cekung atau bikonkaf. Lensa cekung disebut lensa divergen karena menyebarkan berkas sinar. Lensa cekung mempunyai harga fokus negatif, sehingga juga disebut sebagai lensa negatif. Pada lensa cekung atau negatif juga dikenal 3 sinar istimewa, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama yang dibiaskan oleh seolah-olah sinar bias itu berasal dari fokus utama F1 dari sini ke sini. Setelah sinar datang menuju fokus utama F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama dari membelokkan dari sini ke sini. Setelah itu sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan tanpa pembiasan seperti ini ke sini. Tunjukkan lagi. Jadi di sini diketahui SO sama dengan 10 cm. SO adalah jarak dari benda ke lensa. SI sama dengan 10 cm. SI adalah jarak dari lensa ke layar. Jadi yang ditanyakan di sini adalah F atau titik fokus. Jadi di sini untuk mencari titik fokus itu kita akan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Jadi di sini 1/F sama dengan 1/SO. SO-nya karena kita sudah ketahui SO itu 10 cm, jadi di sini kita letakkan 10 cm. Ditambah 10 cm juga. Jadi 1/F sama dengan 2/10. Karena di sini masih 1/F, jadi 10 ini kita balikkan, terus kita bagi. Jadi F sama dengan 5 cm. Jadi didapatkan hasil di sini ada titik fokusnya adalah 5 cm.
diketahui SO sama dengan 30 cm, SI sama dengan 60 cm. Yang ditanya adalah F atau titik fokus. Jadi di sini kita menggunakan rumus yaitu 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Jadi di sini 1 per F sama dengan 1 per SO-nya ada 30 cm, kita letakkan di sini 30 cm. Jadi di sini SI-nya adalah 60, kita letakkan di sini 60. Jadi 1 per F. Karena ini adalah pertambahannya penyebutnya tidak sama, jadi ini harus disamakan dulu. Jadi 1 per 30 ini kita sama-sama dikali 2. Ini kali 2. Jadi kita dapatkan hasilnya 2 per 60 ditambah 1 per 60. Di sini sudah sama penyebutnya. Jadi kita tinggal tambahkan sini jadi 3 per 60. Karena kita ingin ini masih 1 per F, kita mau mencari F. Jadi 60 ini kita balikan, lalu kita bagi. Jadi kita dapat hasilnya adalah F sama dengan 20 cm. Jadi pembahasannya yaitu lensa yang digunakan pada percobaan ini adalah lensa cembung plus dan lensa cekung minus. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpan cahaya, sedangkan lensa cekung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Pada percobaan pertama, yaitu menemukan jarak fokus lensa positif, digunakan lensa cembung di depan sumber daya lampu berupa lampu LED dengan tujuan untuk mewujudkan cahaya yang diperoleh dari sumber cahaya sehingga cahaya tidak menyebar dan bayangan dapat terlihat dengan jelas. Percobaan dilakukan dengan memanipulasi jarak benda terhadap lensa positif atau SI. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar jarak benda SO terhadap lensa positif, maka jarak bayangan yang dihasilkan pada lensa positif SI maka kecil dan jarak fokus lensa positif F. Begitu juga dengan jarak fokus lensa negatif, semakin besar jarak benda SO terhadap lensa negatif, maka jarak bayangan pada lensa negatif SI semakin kecil dan jarak fokus lensa negatif F dihasilkan pada relatif sama. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan eksperimen fisika kita di Madrasah Aliyah Negeri Lejang Lebong? Well, mungkin hanya sebagian kecil dari adventure eksperimen fisika kali ini. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari channel Hikmafi VKIP KBM Unip. Sekian dari kami, Majadah Wajadah.